Perkenalkan, nama saya Raka Abimanyu Saputra. Saya mahasiswa Universitas Negeri Medan dengan NIM 722326018, Prodi Kewirausahaan kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan materi-materi dari digital marketing. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama. Oke, materi yang pertama yaitu latar belakang pentingnya mengapa kita harus belajar digital marketing ini. Nah, ada beberapa poin di sini yang bisa kita bahas, yaitu yang pertama, dunia semakin digital. Hampir semua aktivitas kita sekarang ini bergantung pada internet. Bisnis pun bergeser ke arah digital untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Nah, maka dari itu, kita harus belajar digital marketing agar bisnis kita semakin maju dan mengikuti perkembangan zaman. Dan yang kedua yaitu persaingan semakin ketat. Dengan semakin banyaknya bisnis online, persaingan untuk mendapatkan perhatian pelanggan semakin ketat. Nah, digital marketing kunci untuk menonjol dari hal-hal tersebut. Yang ketiga yaitu peluang karir yang menjanjikan. Keahlian di bidang digital marketing sangat dicari di berbagai industri. Peluang kerja terbuka lebar dengan gaji yang kompetitif. Lalu berikutnya fleksibilitas. Kamu bisa bekerja dari mana saja dan dengan jam kerja yang fleksibel. Kemudian, mampu membangun bisnis sendiri. Nah, dengan ilmu digital marketing, kamu bisa memulai dan mengembangkan bisnis online sendiri. Jadi intinya, belajar digital marketing bukan hanya sekedar mengikuti tren, tapi juga investasi untuk masa depan. Dengan memahami digital marketing, kita semua akan lebih siap menghadapi tantangan dunia kerja yang semakin kompleks dan kompetitif. Baiklah, berikutnya yaitu materi kedua adalah Big Data. Apa sih itu Big Data? Big Data adalah kumpulan data dalam jumlah yang sangat besar, kompleks dan beragam yang terus bertambah dengan cepat. Data ini begitu besar dan kompleks sehingga sulit untuk dikelola dan dianalisis menggunakan perangkat lunak tradisional. Nah, ada beberapa konsep utama dari big data ini. Yang pertama yaitu volume. Volume adalah jumlah data yang sangat besar. Kemudian velocity. Velocity adalah kecepatan data dihasilkan dan diproses. Kemudian variety. Variety itu beragam jenis data. Seperti data yang terstruktur, seperti database, semi terstruktur, yaitu log file, dan tidak terstruktur, yaitu teks, gambar, dan video. Kemudian yang terakhir yaitu veracity. Veracity adalah kualitas dan akurasi data. Mengapa big data ini penting? Jadi, di sini ada beberapa poin yang menunjukkan kenapa big data itu penting. Yang pertama yaitu insight yang lebih mendalam. Big data memungkinkan kita menemukan pola dan tren yang tersembunyi dalam data yang besar, sehingga dapat menghasilkan wawasan yang lebih baik untuk pengambilan keputusan. Kemudian peningkatan efisiensi. Dengan menganalisis big data, bisnis dapat mengoptimalkan proses, mengurangi biaya, dan meningkatkan produktivitas. Kemudian yaitu personalisasi. Big data memungkinkan perusahaan untuk memberikan pengalaman yang lebih personal kepada pelanggan. Lalu yang terakhir yaitu inovasi. Big data membuka peluang untuk mengembangkan produk dan layanan baru. Nah, lalu berikutnya ada contoh dari penerapan big data ini tersendiri. Yang pertama yaitu e-commerce. Rekomendasi produk yang dipersonalisasi. Kemudian analisis perilaku konsumen. Kemudian di kesehatan, yaitu analisis data medis untuk pengembangan obat baru dan prediksi penyakit. Lalu di dalam pemerintah, big data itu berguna untuk menganalisis data sensus untuk perencanaan kota, deteksi penipuan, dan lain-lain. Masih banyak lagi fungsi dari big data ini. Baiklah, kesimpulannya itu ya, big data adalah aset yang sangat berharga bagi perusahaan dan organisasi. Dengan memanfaatkan big data dengan baik, kita dapat membuat keputusan yang lebih cerdas
meningkatkan efisiensi, dan menciptakan inovasi baru. Baiklah, kemudian yaitu materi yang ketiga, sosial media, atau biasa disebut orang Indonesia media sosial. Jadi di sini kita akan bahas media sosial dalam digital marketing. Media sosial ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari, dan tentu saja juga menjadi salah satu pilar utama dalam strategi pemasaran digital. Mengapa sih sosial media itu penting dalam digital marketing? Nah, ada beberapa poin yang menjelaskan mengapa penting sosial media ini dalam digital marketing. Yang pertama yaitu jangkauan luas. Media sosial memungkinkan bisnis menjangkau audiens yang sangat luas dan beragam secara global, yaitu satu dunia ini bisa kita jangkau dengan sosial media. Kemudian interaksi langsung. Platform media sosial memfasilitasi interaksi langsung antara bisnis dengan pelanggan, memungkinkan membangun hubungan yang lebih kuat. Kemudian personalisasi. Melalui data yang diperoleh dari media sosial, bisnis dapat menciptakan konten yang lebih relevan dan personal bagi setiap pengguna. Selanjutnya yaitu biaya efektif. Dibandingkan dengan iklan tradisional, pemasaran melalui media sosial umumnya lebih terjangkau karena hanya memanfaatkan media elektronik atau dari handphone saja atau bisa dari laptop. Tidak harus turun ke lapangan langsung membagi-bagikan brosur atau yang lain-lain. Jadi iklan dari media sosial itu lebih efektif untuk zaman sekarang. Kemudian yang terakhir yaitu pengukuran. Media sosial menyediakan berbagai metrik yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan kampanye pemasaran. Kemudian ada contoh dari platform media sosial yang populer. Yang pertama yaitu Facebook. Walau Facebook sudah jarang digunakan, tapi sebenarnya masih ada beberapa orang yang masih menggunakan dan memanfaatkan platform tersebut. Platform ini platform yang paling banyak digunakan dengan berbagai fitur untuk bisnis. Nah, karena di dalam platform Facebook ini terdapat fitur tersendiri untuk marketplace-nya. Jadi ini sangat membantu lah bagi orang-orang yang ingin menjual sesuatu atau apapun itu. Kemudian Instagram. Nah, Instagram ini terbilang salah satu platform sosial media yang sangat populer. Biasa digunakan untuk membuat konten visual dan branding. Bukan membuat, seperti memasarkan, mengiklankan itu di Instagram. Jadi menurut saya sendiri pun Instagram ini sangat populer dan paling sering digunakan lah untuk iklan-iklan dan yang lain-lain. Baru berikutnya yaitu TikTok. TikTok tidak kalah dengan Instagram. Bahkan jangkauannya juga bisa dibilang 11-12 dengan Instagram. Sini TikTok adalah platform video pendek yang sedang naik daun. Iya, sedang naik daun. Tapi untuk konten-kontennya kadang-kadang sulit disesuaikan saking luasnya. Sementara kalau Instagram itu bisa dipilih-pilih bagiannya yang mana gitu. Ya mungkin itu menurut saya. Oke. Jadi kesimpulannya media sosial itu adalah alat yang sangat ampuh untuk membangun brand awareness, meningkatkan engagement, dan mendorong konversi penjualan. Dengan strategi yang tepat, bisnis dapat memanfaatkan media sosial untuk mencapai tujuan pemasaran mereka. Baiklah, sekarang masuk ke materi yang keempat, yaitu e-commerce. E-commerce adalah singkatan dari electronic commerce, yang secara sederhana berarti kegiatan jual beli atau transaksi yang dilakukan secara online melalui media elektronik seperti internet. Bayangkan toko fisik yang kamu kunjungin, namun semua aktivitasnya dipindahkan ke dunia digital. Nah, itulah e-commerce. Kemudian di sini ada jenis-jenis dari e-commerce ini. Yang pertama ada B2C. B2C ini adalah business to consumer, yaitu artinya penjualan dari bisnis ke konsumen.
Contoh seperti Tokopedia dan Shopee. Baru berikutnya yaitu B2B, yaitu business to business, yaitu penjualan dari bisnis ke bisnis lain. Contohnya seperti penyedia bahan baku untuk ke pabrik. Berikutnya yaitu C2C atau consumer to consumer, yaitu penjualan dari konsumen ke konsumen. Contohnya seperti marketplace seperti eBay. Jadi eBay ini seperti penjualan dari konsumen ke konsumen. Kemudian berikutnya consumer to business atau C2B, artinya yaitu konsumen menjual produk atau jasa ke bisnis. Contoh freelance yang menjual jasanya ke platform online. Nah, di sini ada beberapa komponen utama dari e-commerce. Yang pertama yaitu website atau aplikasi, platform utama untuk menampilkan produk dan melakukan transaksi. Nah, itulah website atau aplikasi itu penting dalam sebuah e-commerce, karena namanya saja sudah digital. Jadi itulah tempatnya, aplikasi atau website. Situ dapat ditampilkan produk-produk dan melakukan transaksi di sana juga. Baru kemudian yaitu sistem pembayaran, metode pembayaran yang aman dan mudah seperti kartu kredit, transfer bank, atau e-wallet. Nah, dalam e-commerce kita dapat melakukan transaksi pembayaran melalui metode-metode tersebut seperti kartu kredit, transfer bank, dan e-wallet. Jadi dapat diperkirakan betapa mudahnya zaman sekarang. Berikutnya yaitu logistik, yaitu proses pengiriman barang dari penjual ke pembeli. Nah, kemudian yang terakhir yaitu customer service, yaitu layanan pelanggan yang baik untuk membantu pelanggan. Kesimpulannya yaitu e-commerce telah mengubah cara kita berbelanja. Dengan pemahaman yang baik tentang e-commerce, kamu bisa memanfaatkannya baik sebagai konsumen maupun sebagai pelaku bisnis. Kita masuk ke materi yang kelima. Nah, materi yang kelima yaitu website. Dalam digital marketing, website ini paling berguna, salah satu komponen penting ya. Seperti tadi dalam e-commerce, website dan aplikasi itu komponen penting ya. Nah, di sini website adalah kumpulan halaman web yang saling terhubung dan dapat diakses melalui internet. Bayangkan website itu seperti buku yang sangat besar, di mana setiap halaman berisi informasi tertentu. Namun, bedanya buku ini bisa diakses oleh siapa saja di seluruh dunia, dengan catatan yang memiliki koneksi internet. Kemudian ada beberapa contoh sederhana dari website. Yang pertama yaitu website toko online. Website toko online ini seperti Tokopedia atau Shopee, tempat kita bisa membeli berbagai macam produk. Jadi website toko online ini website seperti e-commerce tadi. Nah, kemudian yaitu ada website pribadi. Website pribadi ini seperti blog pribadi. Blog pribadi seseorang yang berisi tulisan, foto, atau video. Kemudian ada website perusahaan. Nah, dalam website perusahaan ini biasanya menyediakan informasi tentang produk, layanan, dan perusahaan. Mengapa sih website ini penting? Nah, yang pertama itu informasi. Website ini menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Seperti yang kita bayangkan tadi, website itu seperti buku yang sangat besar berisi informasi. Nah, jadi website tersebut menyediakan informasi bagi pengguna-pengguna yang ingin mencari sesuatu. Namun dengan catatan harus sesuai yang ingin dicari dengan website yang dituju. Kemudian yaitu komunikasi, memungkinkan interaksi antara pemilik website dan pengunjung. Jadi di website itu ada fitur-fitur seperti komen atau yang lain-lain. Jadi dapat berinteraksi lah antara pemilik dari website itu dengan pengunjung. Kemudian yaitu bisnis, sebagai sarana untuk menjual produk atau jasa.
Nah, seperti e-commerce tadi juga, di website bisa menjadi sarana untuk menjual produk dan jasa. Kemudian yang terakhir yaitu branding, membangun citra merek atau perusahaan. Kesimpulannya yaitu, website adalah alat yang sangat berguna di era digital, baik untuk individu, bisnis, maupun organisasi. Dengan memiliki website, kita bisa lebih mudah mengakses informasi, berkomunikasi, dan mengembangkan bisnis. Materi keenam yaitu SEO atau Search Engine Optimization. Apa sih SEO ini? SEO adalah proses meningkatkan visibilitas dan peringkat website di hasil pencarian mesin, seperti mesin pencari Google, Bing, atau Yahoo. Tujuannya adalah agar website muncul di halaman pertama hasil pencarian ketika pengguna mengetikkan kata kunci yang relevan dengan konten website. Nah, jadi itu adalah pengertian dari SEO atau Search Engine Optimization. Mengapa sih SEO ini penting? Jawabannya adalah karena yang pertama, meningkatkan traffic. Semakin tinggi peringkat website, semakin banyak pengunjung yang akan datang. Kemudian meningkatkan kredibilitas. Website yang muncul di halaman pertama dianggap lebih kredibel dan terpercaya. Nah, itu biasanya di pikiran orang-orang seperti itu. Melihat yang pertama di atas kan. Jadi menurut saya ini yang paling terpercaya atau kredibel dan lain-lain gitu. Kemudian meningkatkan penjualan. Jika website menjual produk atau jasa, SEO dapat meningkatkan penjualan karena hal tadi yang di atas tadi. Kemudian meningkatkan brand awareness. Nah, semakin banyak orang yang melihat website, semakin dikenal merek atau perusahaan. Jadi kesimpulannya yaitu Search Engine Optimization ini adalah strategi jangka panjang yang membutuhkan kesabaran dan konsistensi. Dengan menerapkan strategi SEO yang tepat, website dapat meningkatkan visibilitasnya di mesin pencari dan mencapai tujuan pemasaran. Baiklah, materi yang terakhir yaitu affiliate marketing. Affiliate marketing, apa sih affiliate marketing itu? Jadi affiliate marketing itu adalah model bisnis di mana kamu bisa mendapatkan penghasilan dengan mempromosikan produk atau jasa milik perusahaan lain. Sederhananya, kamu menjadi seperti agen penjualan online untuk perusahaan tersebut. Nah, cara kerjanya yaitu yang pertama itu daftar program afiliasi. Kamu mendaftar ke program afiliasi yang ditawarkan oleh berbagai perusahaan. Kemudian, setelah itu dapatkan link afiliasinya. Setelah mendaftar, kamu akan mendapatkan link unik yang khusus untuk kamu. Kemudian, promosikan. Kamu mempromosikan produk atau jasa tersebut melalui berbagai cara. Ada cara-caranya yaitu seperti menulis ulang. Saya ralat menulis ulasan di blog atau website. Yang kemudian yaitu membagikan di media sosial, membuat konten video di YouTube, melalui email marketing. Kemudian yang terakhir yaitu dapatkan komisi. Jika ada orang yang membeli produk atau jasa melalui link afiliasi kamu, maka kamu akan mendapatkan komisi. Besarnya komisi bervariasi tergantung pada kesepakatan dengan perusahaan. Nah, ada contoh sederhana dari affiliate marketing ini. Contohnya yaitu, misalnya, kamu menyukai produk skincare dari brand A. Kamu mendaftar sebagai afiliasi brand A dan mendapatkan link afiliasi. Kemudian, kamu membuat review produk skincare tersebut di blog kamu dan menyertakan link afiliasinya. Jika ada pembaca blog kamu yang tertarik dan membeli produk tersebut melalui link yang kamu berikan, maka kamu akan mendapatkan komisi. Nah, kira-kira seperti itulah affiliate ini. Kesimpulannya yaitu affiliate marketing adalah peluang bisnis yang menarik bagi siapa saja yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan secara online. Dengan strategi yang tepat, kamu atau saya, kita semua bisa meraih kesuksesan dalam affiliate marketing. Baiklah, sekian video dari saya. Apabila ada kesalah kata, sekiranya saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.